buset bautnya kurang satu. Bongkar di mana ini, Pak? Bisa-bisanya baut hilang satu, ini bautnya nggak rapet. Dol apa? Nggak kencang ini, bisa diputer. Kalau yang punya mobil nggak mungkin buka-buka. Ngapain buka-buka gitu? Anak PKL kali yang masang. Koplingnya sudah keras, sudah berat, rekstirnya masih oke, tapi free play gasnya nih yang terlalu banyak free playnya. Ini harus di setel juga nih free play gasnya. Nah jadi itu Luxio-nya, PR-nya itu kopling, setel free play gas, terus benerin seal cover palep, terus tie backdoor-nya juga udah lemah. Lampu ya, lampunya sebenarnya udah nguning, bisa sih buat sementara biar agak beningan dikit. Itu banyak cairan-cairan. Cuman seal cover palepnya kok bisa-bisanya bautnya hilang satu. Udah gitu bautnya nggak kenceng. Halo, salam inspeksi. Hari ini ada sekitar 37 mobil. Nanti saya mau kunjungin beberapa mobil yang bisa saya kunjungin yang nggak terlalu jauh dari Bogor ya. Ini mobil pertama yang mau saya kunjungin itu ada Luxio di daerah Cimanggis, di daerah Cimanggis. Luxio dulu itu saya di Astra Daihatsu mekanik kurang lebih hampir 5 tahun ya. Dan yang mau ngecek juga ini inspektornya sih udah datang ke sana ya. Itu juga sama alumni Daihatsu juga dulu. Satu tempat kerja dulu. Sama-sama mekanik dulu ya. Terus saya bikin inspektor mobil, saya keluarkan, terus berkelana sampai bikin inspektor mobil. Dia juga resign, ya udah akhirnya saya tarik kan daripada nggak ada kerjaan. Enggak sih, dia pengusaha nasi goreng Tegal dulunya. Terus nanti setelah ke situ saya mau ke Depok di jalan KSU. Di KSU itu kita mau ngecek Yaris 2007. Nah, ini di showroom cukup terkenal, showroomnya ini. Showroomnya cukup terkenal, sering banget nongol di YouTube dan ramai. Beberapa kali juga order di situ. Beberapa kali juga kadang ini kadang nggak boleh ngecek kalau belum DP, kadang juga boleh ngecek, tergantung mood salesnya kayaknya nih. Ya udah, nanti kita lihat seperti apa ya. Yang pertama sih harusnya aman karena di pemakai. Yang kedua itu di showroom ya, kita lihat nanti aja showroom ini apa inspektornya bakal diusir atau enggak nih, boleh ngecek apa enggak, nanti kita bisa tahu ya. Kita langsung aja menuju ke Cimanggis yang pertama. Nah, sekarang kita udah sampai di perempatan tol Cimanggis Depok ya, yang di Pasar Cisalak. Udah deket sih, paling kurang lebih nih kalau dilihat di maps tuh 15 menitan lagi. 15 menitan lagi nyampe. Dan tadi udah chat inspektor tuh udah nyampe dari jam 1 lebih lah. Dia soalnya sholat Jumat tuh di daerah sini, di daerah Depoknya ya. 10 menit lah dari lokasi rumah konsumen. Dan ternyata ini mobilnya kan Luxio. Ini bukan orang mau beli Luxio ternyata, tapi ini mau general check up, mau dicek Luxionya apa aja nih yang rusak. Dia beli dari baru, pengen mau mudik lah, intinya mau mudik, pengen dicek nih kira-kira apa-apa aja yang bermasalah. Tapi kenapa nggak ke bengkel resmi aja ya? Tapi sama aja sih ya. Yang inspektornya pun alumni Astra Daihatsu dulu. Saya juga sih. Jadi saya sama yang inspek ini itu satu perusahaan dulu jadi mekanik. Tempat kerja saya dulu nih. Samping rumah sakit. Nah, ini nih Hypermart Cimanggis. Dulu saya pertama kali kerja jadi inspektor tuh ya, salah satu cabangnya yang buka di Hypermart Cimanggis. Jadi saya dari Bogor, cabang terdekatnya itu cabang buat inspeksi ya, booth inspeksinya itu di Cimanggis. Cuma paling sering dilemparnya itu ke Bintaro, terus ke Bekasi, Kramat Jati, Jati Makmur, itu paling sering.
lemparnya jauh-jauh. Soalnya dulu saya tuh termasuk anak baru, anak bawang lah. Jadi ya biasa dilempar-lempar. Dulu berangkat kerja jam 6 pagi dari Bogor ya, jam 6 pagi dulu udah di stasiun. Nyampe ke Bekasi gitu. Inspek berapa mobil. Kalau udah deal mobilnya kita tungguin sampai drivernya ngambil. Saya nyampe rumah aja bisa nyampe jam 12, jam 1 pagi bisa dapat kereta terakhir. Dulu naik kereta kan. Saya tunggu dulu nggak punya kendaraan, jadi naiknya kereta. Ya tiap hari aja gitu. Nah, kalau dapat Cimanggis tuh lebih nyantai. Berangkat bisa agak siangan dikit gitu. Pulang juga bisa. Pulang sih nggak terlalu ya. Pulang itu tergantung dari dari beresnya kerjaan. Kalau beresnya malam ya malam. Lemburan ada nggak? Nggak ada, boro-boro lemburan. Ya dulu gitu waktu pertama kali kerja pertama kali kerja jadi inspektor tuh seperti itu. Kita datang ke booth, nanti ada orang mau jual mobil, kita cek, terus dilelangin secara online dengan rekanan-rekanan showroom. Nanti kalau udah deal dibeli, ya mobilnya nanti dibawa ke pool pusatnya. Nah itu yang lama pulang kerja tuh nungguin pool. Kalau kita dealnya jam 5 sore contohnya, nah nanti kalau supirnya udah penuh nih bisa dapat antrian terakhir juga gitu. Kalau dapat antrian terakhir berarti ngambilnya malam, bisa nyampe jam 10 malam. Nanti jam 11 baru bisa jalan ke stasiun ya buat pulang. Ya kurang lebih kayak gitulah dulu. Berangkat pagi, nyampenya pagi lagi tengah malam. Sering banget tuh. Sering banget awal-awal. Daripada nggak kerja ya kan. Daripada nggak kerja, susah nyari kerjaan. 2019 pertama kali saya tuh benar-benar jadi inspektor. Jadi dulu tuh saya kan mekanik ya. Mekanik dulu saya nggak ngerti 2019 tuh mobil bekas nabrak kayak apa, mobil bekas banjir tuh kayak apa tuh nggak ngerti, karena emang dulu fokusnya cuma jadi ya mekanik aja gitu. Mekanik. Kalau fungsional rusak bagian apa-apa ya tahu aja. Cuman kalau bekas nabrak, bekas banjir yang udah dibener-benerin tuh nggak ngerti sama sekali saya tuh dulu. Nggak belajarnya dia di tempat itu, ada yang ngajarin gitu. Pas masuk tes pun diajarin duluan tuh sama teman. Sekarang tuh ikut saya dia. Palingkar namanya, Palingkar dulu yang ngajarin. Masun mau kerja nggak gitu kan. Jadi apa? Jadi inspektor. Oh boleh, kerjanya ngapain? Ngecek-ngecek mobil, bekas nabrak, bekas banjir. Oh gitu, cuma kan gue nggak tahu nih. Gue ajarin nih, masuk nanti kalau dites, nih cek sealer tuh kayak gini, sealer bekas nabrak, sealer bekas ini. Nah pas dites juga kayak gitu, cat body, terus transmisi. Kalau masalah fungsional sih nggak masalah ya, cuman kayak bekas nabrak banjirnya dulu emang bener-bener nggak ngerti. Ya udah akhirnya diterima, dari situ belajar keluar ya biasalah. Kutu loncat. Saya paling lama kerja jadi inspektor di satu perusahaan itu 7 bulan. Saya paling lama 7 bulan. Pindah dulu waktu sebelum COVID juga 7 bulan, habis COVID pindah lagi. Jadi saya itu jadi mekanik pernah di Astra Daihatsu, terus inspektor tuh ada di 3-4 perusahaan. Kemudian jadi appraiser tuh dulu di Postar Finance ya. Di Postar Finance. Jadi dia kan leasing ya. Nah, leasingnya itu dia mau main mobil bekas kan. Mau jadi appraiser, Dipo. Soalnya bajunya Dipo. Atau Mocil. Nah, kalau yang belum tahu Mocil namanya. Biar wangi. Pokoknya harus wangi lah, biar seger. Oke, mobilnya sudah ada di belakang kita. Kita akan datang ke sana. Ntar dulu. Ini dia mobilnya Luxio. Udah peleknya udah keren aja. Mantap. Apa? Sindara. Kirain mau beli mobil, ternyata order ini. Nanya itu juga, carikan mobil juga mas. Oh, carikan mobil. Mau ganti mobil. Dari Alfa kawan. Alfa tahun berapa, Pak? 2013. Itu juga, iya sih.
Oh, udah WhatsApp ke admin ya? Oh iya. Ini mau dijual berarti? Oh, enggak, mau nambah. Dia beli dari baru beli. Sama mekanik Daihatsu dulu. Satu ini dulu. Ya, apa Luxio? Oh, iya. Kerjaan kita kan dulu. Gitu-gitu aja. Jadi ini mobilnya cuma general check up ternyata, dan mobilnya beli dari baru ya Pak. Dari baru. Mobilnya dibeli dari baru. Buat kap mesin belum pernah dibuka nih ya. Bullheadnya juga masih pada lempeng ya, nggak perlu di ini ya. Cuman ini emang udah nguning aja lampunya. Udah nguning. Bersihin ini banyak sekarang. Banyak ramuan-ramuan. Saya juga kemarin pakai. Kondisi interiornya oke. Kilometernya 116.000 ya. Setirnya ini masih bagus tuh. Setirnya masih bagus. Masih kulit jeruk ya. Nah ini juga masih bagus tuh persnelangnya. Kita lihat kolong-kolongnya nih tuh. Wih, kolong-kolongnya juga oke ya. Karat-karat oksidasi biasa. Sebenarnya cuman pengen tahu apa sih kerusakannya, terus kira-kira mau modif tuh apa aja ya. Ya kopling ya, yang terutama kayak kopling. Nah ini koplingnya udah mulai nih. Jadi koplingnya ini sudah mulai berat ya. Kita langsung tanya aja ke inspektornya yang tadi udah ngecek, ini udah dicek. Apa? PR-nya apa aja? Kopling. Terus? Apa lagi ya? Sel cover palep. Sel cover palep. Udah pernah. Udah pernah diganti? Ini hilang satu malah ya. Hah? Buatnya hilang satu. Bautnya? Kok kayak gitu. Bengkel di mana? Ini sih aspal semua ini. Pikotnya mah. Kawasan ini. Pas minggu. Belasnya dulu. Ini biasa nih. Masangnya kejepit. Legit lagi. Biasa masang mekanik, kalau ini masang kejepit kan. Masih kejepit, jadi karetnya melebar tuh. Ya, ntar saya benerin dulu. Asal itu gini. Iya. Oh ini ya, seal cover valve. Buset, bautnya kurang satu. Bautnya rapet. Ini bongkar di mana ini, Pak? Aduh, bisa-bisanya baut hilang satu ini, bautnya nggak rapet. Dol apa? Nggak kenceng ini, bisa diputer. Ini bautnya nggak kenceng, Pak, kendor. 10. Ada. Mana ya? Ini kendor nih bautnya. Bengkelnya Pak yang nggak beres. Aduh, baut bisa hilang satu. Ini yang kelihatan Pak. Coba kalau bongkar dalamnya. Kalau yang punya mobil nggak mungkin buka-buka. Ngapain buka-buka gitu? Anak PKL kali yang masang. Bannya sih masih tebel. Kondisi cakram dan kampas rem masih oke. Shock juga nggak ada yang bocor. Kaki-kaki masih oke, nggak ada oblak, cuman karetnya sudah pada mulai getas. Dan tidak ada kebocoran-kebocoran pada bagian kaki-kaki. Tidak ada kebocoran pada kondensor dan juga radiatornya. Koplingnya sudah keras, sudah berat, rekstirnya masih oke. Tapi free play gasnya nih yang terlalu banyak free playnya. Ini harus di setel juga nih free play gasnya. Kita lihat pada bagian kolong bawah tidak ada kebocoran pada bagian mesin ataupun transmisi, tidak ada penyok ataupun korosi. Biasanya Luxio ini suka kebentur di bagian oil filter Luxio atau Glen Max karena dia di bagian bawah ya. Itu sering banget kejadian. Bagian belakang juga sama, tidak ada kebocoran, tidak ada penyok, ban serep masih ada. Pakai ini bisa nggak? Kayaknya nggak muat, kegedean. Nah ini stay back door-nya ada lemah nih Pak. Ininya nih. Stay back door-nya harus ganti. Luxio nih, saya dulu pengen beli ini Pak, buat travel di kampung. Ya udah nih beli aja nih. Berapa nih? Ya bener dijual. Ya Pak, di saya tuh banyak travel. Pakai Grand Max biasanya, Luxio ada Nah, kamu. di Tegal.
Tegal, asli Tegal saya. Itu plat G mobil saya. KTP-nya masih utuh. Belum pindah. Cuman saya tinggalnya di Bogor. Lahir ya? Tegal, lahir, sekolah, STM, semua Tegal. Terus ngelamar ke mana? Ke Sunter, Daihatsu Sunter. Diterima tuh ditaruh di Bogor. Ditaruh cabang Bogor, terus ketemu Firman nih. Terus berkelana ya jadi inspektor, bukan jasa inspeksi. Firman saya tarik. Paling itu aja ya, Fir? Kopling ya? Kopling, cover palep, sama stay backdoor paling. Berat banget. Ya, Ganti berarti ya harus ganti kalau yang itu. Beli bengkel atau beli mana aja? Di bengkel aja nggak apa-apa. Di Daihatsu berapa nih? Itu ada. Lim nggak nyampe di GoPay. Tanya aja Muhajir. Bentar, saya tanya ke teman saya. Tanya Muhajir, DMS dia mau kok ke Depok. Kemarin aja ke Cibubur mau. Nyervis Sirion. Nih, iya Sirion aja paling servis 40.000 aja, kemarin cuma 7,5 gua sama Muhajir. Saya kalau servis anti aditif. Itu kayak engine cleaner, terus carbon cleaner, engine flush itu saya anti. Yang buat rem paling itu buat bersihin brake pad cleaner. Saya nggak pernah servis pakai aditif, makanya murah, cuma 7,5 gitu. Aduh, jadi ini PR-nya ini, ntar gue bikin thumbnail baut lepas. Bisa hanya baut lepas. Kopling, stay backdoor. Ini mobil punya sendiri, jadi cuman general check up. General check up sebelum mudik. Jadi sebelum mudik general check up, radiator nggak ada bocor, nggak ada panas ya, panas nggak ada, AC-nya juga masih dingin. Supaya coolant nih, lampunya udah nguning, bisa sih di paling itu aja. Sip, udah Fir? Udah. Balikin lagi Fir? Tadi udah mundurin lagi kan? Nah jadi itu Luxio-nya, PR-nya itu kopling, setel free play gas, terus benerin seal cover palep, terus stay backdoor-nya juga udah lemah. Lampu ya, lampunya sebenarnya udah nguning, bisa sih buat sementara biar agak beningan dikit. Itu banyak cairan-cairan. Cuman seal cover palepnya kok bisa-bisanya bautnya hilang satu. Udah gitu bautnya nggak kenceng. Tuh nanti dibikin catatan, diinfoin ke konsumennya. Jadi biar apa aja sih yang harus diberesin biar nggak lupa juga. Jadi nanti bisa langsung ke bengkel buat benerin sebelum mudik itu udah siap ya, udah siap. Oke, jadi ini hanya general check up, bukan mobil mau dibeli, bukan juga mobil mau dijual. Jadi bisa juga kalau kalian punya mobil, pengen tahu kondisinya, bisa langsung order, nggak harus mau beli mobil. Tapi kalau mau jual mobil, terus repotnya mau dipajang buat jualan mobil, itu nggak bisa ya. Itu nggak bisa. Kita mau langsung ke yang Depok, cuman yang Depok itu ternyata udah dicek sama inspektor, dimajuin jadwalnya, ternyata udah dicek. Saya lagi mau milih jadwalnya dulu nih, mau kemana setelah ini, karena yang Depok tadi kan ternyata udah dikerjain duluan, dimajuin jadwalnya. Oke, terima kasih.